masih ada yang bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok Rona pergi ke Makkah nyang jawab salamnya meriah, insya Allah jadi orang yang kaya raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asep ketimpa tangga. Cakep udah. Bu, sehat. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu. Adik sehat, adik-adik sehat. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu. Ini masih ada yang ngisep permen aja ya. Masya Allah. Orang kompak coba bareng-bareng. Gimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi jalla wa ala. Innahu wali dzalika wal maula wal qadiru alayh. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adzaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Qad ja'akum basairu min rabbikum faman absara falinafsihi wa man 'amiya fa'alayha wa ma ana 'alaykum bihafiz. Ya jamil ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram jamilna bil fasaha wal balagha wal mantiqati wal bara'ah wahlul 'uqdatan min alsinati yafqahu qawli bi riqqati raqati riqqah thumma talinu juluduhum wa jumuruhum wa qulubuhum wa afqarahum wa absarahum ila zikrillahi wa zikrihi. Amma ba'd. Kita doa sama-sama. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una innaka antal 'alimul hakim. Ya Allah ya Rabb, agar Engkau turunkan rahmat-Mu di majelis kami ini ya Allah. Kami bersimpuh, bermunajat, bersolawat, memohon kepada Engkau ya Allah agar kami semua Engkau turunkan ampunan-Mu yang seluas-luasnya ya Allah, agar hadirnya kami di majlis ini, duduknya kami di majlis ini ya Allah, dari awal sampai akhir majlis ini, mudah-mudahan asbab wasilah kami semua Engkau bahagiakan dunia akhirat. Engkau berikan rezeki yang banyak ya Allah, Engkau berikan rezeki yang barakah ya Allah, rezeki yang melimpah ruah ya Allah, rezeki yang tidak disangka-sangka ya Allah, sehingga kami semua dapat berziarah ke makamnya Rasulullah, ke makamnya Rasulullah. Kami semua bisa berhaji ke Baitullah ya Allah, bisa berhaji ke Baitullah ya Allah, dari harta yang tidak disangka-sangka ya Allah ya Allah. Al-Fatihah bil qabul wal husul wa tamam bi kulli su'ud wal maqbul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sayyidul Afadil Fadilatul Al-Izzah wal Karamah rahimahullah ta'ala, sama kita hormati dan muliakan, ta'zimi tentu para alim ulama, para kiai, tuan-tuan guru, cerdik-cerdik pandai, para sesepuh, para hujjaj di musalla sekitar lingkungan Musalla Nurul Hasanah. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita Allah berikan sehat walafiat, Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan urusannya, Allah kabulkan hajat munajatnya, amin. Di antaranya
telah hadir di tengah-tengah kita Al-Ustaz Al-Mukarram Sayyidul Afadil Fadilatu Al-Ustaz Mahmudin Fadilatu Al-Ustaz Abdul, juga Ustaz Haji Yakub Saidi, juga Bapak Ustaz Agus Salim sebagai Ketua DKM Musholah Nur Hasanah. Yang mana orangnya? Bapak Ustaz Agus Salim yang mana? Hah? Oh, lagi ngajar, kita doain biar sehat ya. Ada juga yang selalu kita hormati dan muliakan Ketua Pembangunan Musholah Nur Hasanah Bapak Narawi ABM. Hampir kayak motor pecek ini ABM. Motor pecek yang mahal ABM. ABM apa? ABS. ABS. Bapak Haji Narawi, Masya Allah, yang bisa sebagai jembatan saya bisa silaturahim di sini. Kita doain biar sehat, banyak umurnya, banyak rezekinya, amin. Beliau kirimkan saya 3 hari yang lalu kalau tidak salah video tentang pembangunan musholah. Baru ini saya nemu yang bangun musholah bukan tukang, bukan kuli, tapi yang bangun perempuan semua. Ada yang pakai daster, ada yang tukang ngebosin doang. Banduknya, masukin. Ada yang tukang bawa ember, luar biasa tuh, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan ibu-ibu yang bangun di musholah, mudah-mudahan jadi orang kaya raya. Kayanya gak cuma di dunia, tapi kaya di akhirat. Ya Allah, luar biasa ya, hebat. Nanti saya jelaskan pahalanya susah apa ya. Selanjutnya yang sama kita hormati dan muliakan sesepuh Musholah Nur Hasanah Bapak Ustadz Haji Yakub Saidi. Mana nih? Hah? Lagi kurang sehat? Kita doakan mudah-mudahan Bapak Ustadz Haji Yakub Saidi Allah berikan sehat, Allah cabut segala penyakitnya, serta Allah kembalikan sehat walafiatnya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya ada Dewan Pengurus Harian Musholah Nur Hasanah. Seluruh pengurus kita doakan mudah-mudahan pengurus-pengurusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rezeki yang melimpah, kemudian juga diberikan istiqamah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga ada Marbot Musholah Nur Hasanah Bapak Haji Adi, kita doakan biar istiqamah karena beliau sudah disiapkan tempat di surganya Allah. Kenapa? Karena beliau senantiasa menjaga dan merawat rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga ibu-ibu Majelis Taklim Musholah Nur Hasanah, ini hebat-hebat. Baru kali ini saya menghadiri pengajian yang kebanyakan ibu-ibunya, Masya Allah. Kalau enggak di musholah di tempatnya, saya mau nyanyiin dangdut buat ibu-ibu. Masya Allah, padahal sudah siapin beberapa lagu, tapi nanti takutnya merusak amal-amal kita tadi. Kita udah nyanyi sholawatan, udah tahlilan, ustaznya malah dangdutan. Ini bagaimana cerita? Bu, sehat Bu ya? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Ini pertemuan kita yang kedua kalinya buat bapak-bapak, yang pertama kali buat ibu-ibu. Ini tentu sudah takdir Allah Subhanahu, sudah jauh-jauh hari, bahkan dari sejak pertama kali manusia diciptakan semua sudah diatur. Kalau malam ini, tanggal segini, tahun ini, detik ini, kita semua akan berkumpul di tempat yang agung ini, di tempat yang mulia ini. Tentu alasannya hanya satu,
Kenapa? Karena semua yang hadir di sini adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kenapa? Betapa banyak orang yang tinggal di samping-samping musola ini. Kalau kata orang Betawi, kepleset pun nyampe. Betul tidak? Kepleset nyampe. Nggak mesti pakai motor, nyampe. Betul tidak? Tapi yang hadir kebanyakan rumahnya jauh-jauh. Wadah pakai motor. Apalagi ustaz-ustaz mulai jauh banget. Jauh-jauh yang hadir, yang dekat pada kemana? Betul apa betul? Ini bukan bicara dekat atau jauh, tapi masalah ini adalah bicara orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hadir ini adalah orang-orang pilihan Allah yang Allah sudah tetapkan kepadanya hidayah. Betul tidak? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Yang keringat yang Allah tidak bikin. Semua kita pul-pulan ini. Kayaknya Allah malah lebih semangat kali. Coba kita ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Allah yang banyak beban begini. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Artinya, wahai yang senantiasa mengagung-agungkan Allah, mengutamakan urusan Allah, yang memprioritaskan agamanya Allah, maka wa ulaika humul muhtadun. Mereka orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah, yang syaratnya memprioritaskan urusan Allah. Yang hari ini mesti belanja, stok belanja, ganti besok. Yang hari ini harus cuci, ngebilas pakaian, stok, taruh dulu biar kata bau-bau juga biarin. Betul apa betul? Yang harus ini ngajak main anaknya, stop dulu, besok masih ada waktu. Yang malam ini ngutamain hadir kalian, mereka lah yang akan diutamakan Allah nanti di akhirat. Betul apa betul? Maka jangan ngiri yang dekat-dekat musola, jangan ngiri yang dekat-dekat musola rumahnya nggak bisa hadir di sini, jangan ngiri. Sebab kenapa? Mereka belum jadi pilihan Allah, belum dipilih sama Allah. Nanti tiba saat di surganya Allah, tiba saat di akhirat, semua satu kampung ini hadir di alam mahsyar. Ada yang lari ke surga, ada yang merangkak, padahal tetanggaan sebelah. Lah kok emang apa kok lu ngapa lari ke surganya kok? Lah iya, lah emang kan lu dari kemarin kemana aja gua hadir ke pengajian, lu malah main pasar malam dulu, pasar malam dulu. Giliran begini aja lu iri sama gua. Lah nggak boleh iri. Lu kemana aja waktu di dunianya, lu kemana aja? Padahal rumahnya deket banget sama musola. Hadir mau kagak ngomongin orang iya. Kata dia lah, Simpo itu mau hadir juga biar kata soleha. Hadir kagak ngomongin orang iya itu dosanya bagaimana? Lipat gandainnya itu Allah ya. Maka jangan iri.
Jangan iri sama orang yang hadir terus ke majelis taklim. Sebab kenapa? Orang yang hadir di majelis taklim ini hadiahnya luar biasa. Kenapa hadiahnya besar? Ujiannya besar. Betul apa betul? Ada ujian yang buat hadir ke pengajian. Kadang-kadang kita, Masya Allah, baru mau jalan, sinetron baru main. Wah, gimana baru main sinetron? Coba itu, kagak jadi lagi aja. Mana mau berangkat, ada aja orang yang ngasih duit, beda lagi udah. Maka orang kalau punya duit sama orang nggak punya duit beda lagunya. Kalau orang punya duit pikirannya udah kagak ada ke musola-musolanya. Emang ada orang banyak duit ke musola larinya? Boro-boro. Biasanya orang yang punya duit banyak larinya dua. Kalau enggak ke pasar, ke mall. Coba ini. Dia udah ngelis aja, semalaman dia udah ngelis. Besok gua mau beli ini, besok gua mau beli ini, besok itu sampai lupa ngelis sedekah anak yatim, lupa, sampai lupa sedekah ke masjid, lupa sedekah ke musola, lupa, sampai lupa itu kemana mana. Tapi giliran susah kagak punya duit didatengin sama debt collector. Belum pertama kali didatengin musola. Ya Allah, ya Allah, kita mau banyak ya Allah. Mana bayarnya ya Allah, ya Allah, ya Allah. Giliran susah, giliran senang lupa sama Allah. Jangan begitu. Betul apa betul? Maka Allah katakan innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manfa'a. Manusia itu emang begitu. Kalau lagi senang lupa dia, kikir dia. Maka wajar orang yang dikangenin sama Allah, orang yang dirindukan oleh Allah. Kalau Allah udah rindu banget ibu, kalau Allah udah rindu banget bapak, tanda Allah sudah rindu kepada hambanya, mohon maaf, tanda Allah sudah rindu banget sama hambanya. Biasanya hambanya diuji dengan ujian yang berat. Itu tandanya Allah sudah rindu. Rumahnya kebakaran. Nah, emang apa rumah kebakaran? Harus introspeksi diri. Jangan-jangan Allah udah kangen sama kita. Kita kudu ke Allah. Itu sifat manusia tuh. Kalau lagi senang lupa, apalagi kalau lagi main-main ke pantai. Lagi aja maghrib juga ke barat juga nyampur lah. La ilaha illallah. Maka ingat, insya Allah hadirnya kita ke pengajian ini gunanya untuk mengingat Allah Subhanahu. Baik. Saya malam ini insya Allah ingin bercerita, saya ingin berceramah. Kenapa? Karena malam ini kumpul orang alim, orang saleh, tentu ilmunya lebih banyak dari saya. Maka saya malam ini hanya bercerita saja. Yang ingin saya ceritakan adalah bahwa untuk menjadi orang yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tentu ada proses-proses yang tidak instan. Yang pertama, Allah katakan dalam Al-Quran surah Fatihah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Summa awrasnal kitaba alladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi'iznillah dzalika huwal fadlul kabir. Bu, kita ngaji bentar ya, baru bercanda lagi, bentar aja ngaji, biar ada ilmunya dikit. Baik, saya ingin menjelaskan ayat yang tadi saya baca. Menurut tafsir Al-Ahkam, ya, para ulama al-mufassirin menafsirkan ayat ini bahwa menjelaskan proses-proses orang itu sampai pada
maqamut taqwa, maqamut taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Ada prosesnya. Yang pertama kata Allah dalam Al-Qur'an tadi, "Summa awrasna al-kitaba alladziina istaqaina min 'ibadina wa minhum zalimun li nafsihi." Mesti harus kita lewati yang namanya proses awal. Apa proses awal itu? Itulah orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri, zalimun li nafsihi. Maka manusia semuanya pasti pernah menzalimi dirinya. Kenapa? Karena kakek moyang kita sekelas Nabiullah Adam alaihissalam itu pernah menzalimi dirinya sendiri. Mohon maaf, Nabi Adam orang pertama kali yang ada, kakek moyang kita juga menzalimi dirinya sendiri. Di mana letak zalimnya? Perhatikan, Nabi Adam sudah enak-enak dikasih surga, betul? Cerita sudah banyak, tapi Nabi Adam menzalimi dirinya sendiri. Maka doa Nabi Adam yang sangat terkenal apa? Rabbana, sama-sama, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apa artinya? Ya Allah, zalamna anfusana, aku telah menzalimi diriku sendiri. Nabi Adam yang ngomong, ya Allah, aku ini telah menzalimi diriku sendiri. Tapi bagaimana Nabi Adam merubah zalim itu menjadi keberkahan, menjadi kekasihnya Allah, sampai dalam kitab Al-Mustadrak yang ditulis oleh karangan Syekh Imam Al-Hakim. Itu kitab adalah kumpulan hadis-hadis sahih yang kualitasnya luar biasa. Apa dalam kitab itu dituliskan? Sampai Nabi Adam walaupun dia zalim, tapi Nabi Adam tetap disayangi oleh Allah. Apa itu? Nabi Adam hanya membawa sebutir daun saja untuk menutupi auratnya waktu diturunkan ke bumi. Lama sudah, ratusan tahun sudah Nabi Adam hidup hanya dengan daun, tapi akhirnya Allah Subhanahu wa taala dengan ismul jamalah. Apa ismul jamalah? Dalam ilmu tauhid ada yang disebut dengan rububiyah, betul? Ada yang disebut uluhiyah. Apa uluhiyah? Uluhiyah adalah tauhid yang mana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah adalah ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini. Itu disebut dengan rububiyah. Asma wa sifat, itulah yang mempelajari tentang nama-nama Allah, yaitu diantaranya Asmaul Husna dan juga sifat-sifat Allah. Ada sifat wajib bagi Allah, ada sifat jaiz bagi Allah, ada sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim, coba kita rinci, kita buka di mana letak Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, ada kalimat Allah, Ismul Jalal. Allah itu disebut dengan Ismul Jalal. Kemudian ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu disebut dengan Ismul Jamalah. Allah Subhanahu wa taala kalau menggunakan Ismul Jalalah, maka mungkin hari ini orang yang berdosa akan langsung mati, dicabut nyawanya. Wahai malaikat Israel, sampai cabut nyawa. Kalau ada di antara hamba yang berdosa, cabut saja nyawanya. Kalau Allah pakai kekuasaannya, betul? Beda manusia. Manusia menggunakan kekuasaannya suka salah tempat. Tapi Allah tidak. Allah selalu memandang manusia dengan Ismul Jamal, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka pada waktu itu Nabi Adam ditawarkan 3 hal. Yang pertama, ibunda yang dimuliakan Allah. Yang pertama, Nabi Adam ditawarkan rumah yang langsung dibuat sama Allah. Ada? Boleh tidak aku tawarkan kepadamu rumah yang mewah? Apa kata Adam? Kalau ibu-ibu ditawarin dibuatin rumah, mau? Mau? Rumah yang besar mau? Masya Allah. Ini kayaknya ada masalah di sound. Saya kalau soundnya begini ini agak kurang fokus nih saya. Nah,
Ya. Lanjut. Yang pertama Allah tawarkan kepada Adam dengan ismul jamalahnya Allah. Wahai Adam, engkau hanya punya daun yang kau pakai selama di dunia. Aku ingin buatkan kepadamu rumah. Apa jawabnya Adam? Ya Allah ya Rabb, mohon maaf, bukan aku menolak tawaranmu, tapi kalau seandainya aku terima dan engkau buatkan rumah itu ya Allah, maka semua manusia, keturunanku, anak cucuku, mereka akan berlomba-lomba untuk bangun rumah. Hari ini sudah terlihat, belum rumah Allah, baru ciptaan Allah itu yang ada di Candi Borobudur, Prambanan itu kalau bukan karena Allah gak akan terjadi. Tapi akhirnya disembah-sembah. Itulah maksudnya Nabi Adam. Biarkan ya Allah, aku cukup tinggal di bawah ranting-ranting pohon. Subhanallah. Kalau begitu ada tawaran yang kedua, aku ingin berikan kepadamu pakaian. Karena kau gak punya pakaian, takutnya kau kedinginan waktu dingin, kau kepanasan waktu panas. Apa jawab Nabi Adam? Mohon maaf ya Allah, kalau nanti aku terima, nanti ujung-ujungnya semua anak cucu keturunanku gila-gila untuk memakai pakaian yang mewah-mewah. Hari ini sudah terbukti. Kalau begitu Adam, yang ketiga, aku ingin berikan kepadamu kendaraan, karena ini luas, bumi ini luas, kau butuh kendaraan. Jangan ya Allah, nanti orang-orang itu sibuk berlomba-lomba untuk cari kendaraan. Biarkan saja aku pakai kaki keliling dunia ini. Tapi ya Allah, boleh tidak aku minta 3 hal ya Rabb? Boleh. Apa itu Adam? Ini yang mesti harus kita kaji malam ini. Permintaan Adam alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kalau semua aku tolak ya Allah, berarti aku ada maksud. Apa maksudmu Adam? Aku pengen minta 3. 1. Ya Allah, hari ini aku ada di bumi. Aku dipisahkan antara aku dengan istriku beratus-ratus tahun LDR. Istriku ada di Jeddah, aku ada di India. Hari ini aku ingin tolong pertemukan aku ya Rabb, dan ketika aku nanti bertemu, aku akan berjanji untuk berdoa bersama-sama dengan istriku. Akhirnya bertemulah mereka dan disuruh oleh Adam istrinya di belakang, dan mereka berdoa-doa bersama. Apa doanya? Inilah doa yang menyebabkan Nabi Adam diampuni. Doanya saya ijazahkan. Ini dari guru saya dan dari guru saya lagi, dan sampai kepada Rasulullah SAW. Apa doanya? Allahumma inna natawassalu ilaika bijah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama. Allahumma inna natawassalu ilaika bijahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu doa rahasia. Maka sebelum ibu minta sama Allah, baca doa dulu. Doa ini doa luar biasa. Inilah doa yang menyebabkan Nabi Allah Adam alaihissalam kemudian dijawab oleh Allah dalam Al-Quran. Fatalaqa, ketika bertemu Adam dan Hawa, Adamu mir rabbihi, karena dari Allah sudah ditakdirkan Allah mereka bertemu. Rabbi kalimatin artinya satu kalimat doa. Itulah tadi doanya. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi Adam doa. Setelah itu Rabbana zolamna anfusana, yang orang-orang tahu hari ini hanya doa Rabbana zolamna. Maka itulah gunanya kita ngaji. Kalau nggak ngaji nggak tahu kita. Akhirnya kan rugi yang nggak ngaji, nggak tahu dia doa mustajab. Betul tidak? Inna natawassal. Kenapa tidak ada doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak mengawalinya dengan tawassul kepada baginda Nabi Muhammad? Ini jelas. Ini nggak bisa dikorting-korting. Maka tadi kalau
makhluk qiyam, ada yang main-main. Ya Allah, ada yang bicara-bicara luar biasa, nggak paham tentang fadilahnya makhluk qiyam. Saya ingin cerita sedikit tentang makhluk qiyam. Oh, ada seorang anak muda, ini kerjaannya mabuk tiap hari, nyekek botol 5 botol tiap hari, nyekek botol 5 botol tiap hari. Ada ustaz ambil di setempat nggak nasihatin, Tom, lu kerjaannya jangan mabuk mulu apa, stop lu. Yang namanya anak muda, ada yang dikasih tahu, ada yang nurut, ada yang dikasih tahu makin parah. Nah dia makin parah, malah nunjukin di depan seorang amil tadi ini minum mabuknya 10 botol. Tiba-tiba habis nyekek botol 10 botol tuh orang mati, meninggal dunia. Orang kampung nanya pada Pak Amir, itu anak muda yang kemarin Pak Amir kasih tahu emang apa matinya, ngapa? Lah gua kasih tahu dia, lah ngapa dia ditambah-tambah lagi botolnya? Lah mati, terus matinya bagaimana Pak Amir? Kata orang, ya udah, kalau orang mati mabuk, lu udah neraka lah, gimana cerita sih kamu? Biar mana ujung-ujungnya orang mati mabuk kemudian masuk surga, kan begitu? Kata Pak Amir, ya udahlah, masuk neraka dia. Akhirnya tuh malam-malam si Amil, namanya Amil, orang soleh, orang alim dalam kitab ini, ceritanya dalam kitab. Kalau bab ini saya nggak ngada-ngada, adanya dalam kitab Tanqihul Qaul Al-Hasis halaman 56 kalau nggak salah. Saya itu kitab ditulis oleh Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Ini real, ini ada sumber. Saya bukan main-main, bukan apa ya, ngaco gitu biar ibu serius, enggak, tapi ada sumber. Akhirnya tuh kata si Amil, namanya Amil orang soleh, lihat orang soleh, ittaqu firasatal mu'min fa innahu ya'ti binurillah. Firasatnya ini kita tahu, ini mimpi nih. Si Amil ini mimpi malamnya. Apa yang dia mimpi? Tuh orang tadi yang anak muda mabok datangin dia pakai mahkota dari surga. Pakai mahkota dari, pakai baju dari surga. Lah, lu bukannya mati mabok? Mengapa lu datang ke gua pakai bajunya cakep amat? Pakai segala mahkota, lu minjem di mana? Buset dah, bisa aja dia. Enggak, begini Pak Amir, saya nggak terima aja Pak Amir kalau saya dibilang masuk neraka Pak Amir. Ini saya mau informasikan kalau saya adanya di surga. Waduh, saya ada di taman surga ini. Saya diberikan kemuliaan, dikasih mahkota dari surga. Emang apa? Begini, saya dulu pernah di dunia, namanya pernah kan jarang, bener? Pernah kan jarang ya. Pernah dulu di dunia, setiap ngedengar orang lagi makhluk qiyam, marhaban ya marhaban ya nurul aini, marhaban jaddal Husaini, marhaban. Tuh orang tadi yang mabok berhenti maboknya, dia buru-buru datang ke masjid. Yang ada yang lagi makhluk qiyam, dia yang paling teriak sendiri, paling menikmati sendiri, sampai orang-orang kalah sama suara dia. La ilaha illallah, cuman gara-gara itu doang kan. Subhanallah. Maka kalau lagi makhluk qiyam jangan main-main lah Pak. Sampai yang ngasih parfum tuh, itu sampai Rasulullah katakan kalau ada yang lagi bagi-bagi parfum, usahakan tangannya. Wayal tamisu pi, apa ini namanya nih, pi madah, apa itu? Jangan begini, jangan. Tadangin begini, tadangin. Oh, makanya haji, apa haji orang? Memang nggak ada hajinya di sini. Wah, tadangin orang. Ini mah duit doangnya. Giliran Pak Atum aja begini dia. Tuh, tadangin, terus doa sampai selesai makhluknya itu doa. Bukan, wah bilang lu ngutang berapa? Ini masih aja mau doa, minta ampun sama Allah. Itu yang hadir bukan main-main, yang hadir bukan presiden, bukan Prabowo, bukan. Coba kalau Prabowo yang hadir di sini, Pak Haji Nawawi sibuk aja. Presiden mau datang, bukan presiden yang datang, bukan orang
bahasa Arab. Orang nomor satu di dunia yang berpengaruh, orang-orang Yahudi, orang-orang non-Muslim mengakui bahwa baginda Nabi adalah tokoh yang sangat berpengaruh. Mana buktinya? Coba, Nabi yang pertama kali menyebarkan Islam cuma satu orang. Yang nyebarin Islam cuma seorang doang, sebiji itu, sebiji. Kalau Nabi kita pembohong, kalau Nabi kita pendusta, kalau Nabi kita bukan cuma tokoh main-mainan doang, ini mungkin Islam paling lama, cuma 3 tahun 4 tahun udah habis. Ini bukan 4 tahun lagi, 1400 tahun, bahkan sampai hari ini bertambah, terus bertambah. Coba, bahkan dalam Al-Quran diabadikan inna dina indallahil Islam. Kalau kita bicara kemuliaan Nabi Muhammad gak ada habisnya, ada aliran lain yang sesat ngomong yang baca maulid itu orang kafir semua. Goblok, orang kafir lu bilang tololnya kubur. Astagfirullahaladzim. Kalau nggak ada Nabi Muhammad ini semua kita mau dibawa kemana? Saya ceritakan, mereka lupa sejarah sebelum lahirnya Nabi. Coba saya ceritakan Bu, itu sejarah sebelum adanya baginda Nabi. Ibu mau tahu Ka'bah Al-Mukarramah itu awalnya dibuat tempat main judi sama orang Yahudi. Masih mending buat main judi Bu, main judinya bukan pakai duit, tukeran bini. Nah, iya, itu tempatnya dibuat di Ka'bah. Orang tuh kalau kalah bini lu mana, masukin ke Ka'bah, main di dalam Ka'bah. Coba itu keterlaluan kamu. Karena udah keterlaluan tuh orang-orang Yahudi, maka disebut dengan jahiliyah atau jahiliyah. Jahil itu orang bodohnya bodoh. Akhirnya kan udah keterlaluan, itu Ka'bah yang agung dibuat tempat maksiat, dibuat tempat zina, dibuat tempat judi. Akhirnya muncul penyelamat. Inna buistu li utammima makariman, muncul pindah. Iya, wah perempuan mah dulu kalau nggak ada Nabi nggak ada harganya. La ilaha illallah, bener aja Ismail. Pokoknya kalau ada perempuan yang ada langsung diperkosa aja. Nggak ada harganya perempuan. Yang nyelamatin perempuan sampai hari ini ada pakai jilbab, ada pakai mukena. Siapa yang nyelamatin? Siapa Bu? Kanjeng baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan Nabi yang biasa. Ketika hadir alul qiyam mesti kita muliakan. Masya Allah, tabarakallah. Zalimul li nafsihi. Baik. Ya, 3 biji ini habis sudah. 3 biji hancur ini. Usah kagak diundang lagi dari mana? Mik pada rusak pada. Oh, usahain aja. Biarin aja. Potong amplop aja beda. Biarin kita pulang ke bawah. Isinya aja loh. Kalau begini udah kayak apa kita? Imam sholat udah. Biasa ceramah di panggung ya, ribuan orang tapi apa-apa. Bismillah, tenang semangat. Baik Bu, Anda kembali kepada zalim terhadap diri sendiri. Itu tadi orang-orang yang zalim adalah orang-orang yang ketika dia datang ke majelis, kemudian dia tidak memuliakan baginda Nabi. Masya Allah. Kata baginda Nabi, ada majelis yang penuh dengan nanah, ada majelis yang penuh dengan kotoran. Di antaranya adalah majelis-majelis yang tidak ada bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Saya nggak sebut masjidnya, tapi saya pernah mengisi di masjid orang Wahabi di kota Tangerang ini. Bahkan sampai hari ini saya masih diberikan waktu rutin. Saya sendiri Ustaz Ahlus Sunnah yang mengisi di masjid mereka, dan saya yang berani bersolawat di masjidnya, walaupun berkali-kali diperingatkan, Ustaz Ihsan jangan bersolawat di masjid kami. Luar biasa, dilarang saya bersolawat lah, bahkan diancam
Kalau masih begini lagi Ustaz Isan akan di-stop ngisi pengajian. Luar biasa. Bayarannya berapa? Gede banget. Luar biasa. Masa kita kalah sama bayaran? Aduh, Ustaz. Maka tetap terus berselawat kepada baginda Nabi Muhammad. Menzolimi diri sendiri itu adalah makom terendah manusia. Zolim gak masalah, dosa taubat, dosa taubat, dosa taubat gak masalah, it's okay. Yang masalah apa? Dosa gak taubat mati lagi. Maka kata Nabi, isma syi'ta fa innaka mayyit. Mau kamu ngapain kayak di dunia ini terserah. Yang penting kamu ingat kalau kamu bakalan mati. Emang mau dimati dalam keadaan bermaksiat? Ini mesti ingat. Kemudian yang kedua, lanjut kepada makam yang tengah-tengah. Wa minhum muqtasid. Akhirnya Nabi Adam naik tuh kepada makam muqtasid. Apa makam muqtasid? Makam di mana dia sudah sadar betul dan dia sudah berhati-hati untuk tidak melakukan dosa yang sama. Itulah yang disebut dengan berhati-hati. Apa bahasa sufinya? Apa bahasa ilmu tauhidnya? Dalam ilmu tauhid, berhati-hati itu disebut dengan muraqabah. Apa? Maqamul muraqabah. Oh, ini kalau bicara muraqabah ini udah berbiasa di kajian ini. Apa itu muraqabah? Muraqabah itu hampir sama dengan ihsan. Apa itu ihsan? Anta qudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Seakan-akan dia diawasi oleh Allah, maka dia lebih berhati-hati lagi. Mau mabok, ingat. Mau judi online, ingat. Hari ini negeri kita dilanda dengan musibah yang besar. Musibahnya bukan gempa bumi, musibahnya bukan tsunami, tapi musibahnya lebih besar dari itu adalah musibah judi online. Betul apa betul? 2 minggu yang lalu saya diundang oleh Jenderal Bintang 4. Kalau saya sebut Bapak tahu, namanya Jenderal Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Darat, orang nomor 1 Angkatan Darat di Indonesia, Jenderal Bintang 4. Bayangin, masih bocah tapi nyeramin jenderal-jenderal. Subhanallah. Ada di situ Jenderal Bintang 2, Komandan Kopassus. Namanya Zon siapa itu? Komandan Kopassus deketin saya ajak diskusi. Pak Jenderal, saya mau nanya Pak Jenderal, mohon maaf, walaupun usia saya muda, saya mau nanya dengan Pak Jenderal. Pak Jenderal, saya mau tanya, Pak Jenderal ini kan Kopassus. Kopassus itu adalah komando pasukan khusus yang badannya merah. Gara-gara saya nanya, Ustaz dikasih baret merah buat di mobil saya. Ini Ustaz baret merah bawa, kalau ada apa-apa telepon saya. Itu mobil saya nggak ada yang berani nyetok Pak. Walaupun kemarin ditilang dulu saya. Sampai sekarang SIM A saya masih ada loh, disini ditilang. Tapi sekarang udah gak ada yang berani. Orang ada baret merah. Apa yang saya tanya? Begini pertanyaan saya, Pak Jenderal, Bapak adalah orang nomor 1 Kopassus. Mau nanya apa Ustaz? Kenapa lah Pak? Bapak kenapa mesti repot-repot perang ke Papua? Kenapa Bapak tidak perangi yang namanya judi online? Kenapa Bapak nggak tindak tegas pemerintah yang gampang tinggal matiin aplikasinya? Betul tidak? Kalau narkoba kan, narkoba itu kan bisa diobatin dengan cara rehabilitasi. Tapi kalau
main judi online susah, kenapa adanya di HP? Betul apa betul? Sebetulnya gampang saja. Ini sudah parah kok. Suami, ini pengadilan agama Indonesia 75% perceraian itu yang menceraikan adalah istri. 75% orang pada cerai. Maka hari ini salah ibu-ibu kalau bilang Ustadz ini salah Ustadz sekarang ini. Kenapa? Nikahnya oke, alasannya poligami. Harusnya kan sama yang tua-tua, nggak ada yang tua. Sekarang jadinya banyak yang muda. Nah ini yang baru nikah cerai. Nah itu bukan boros buat Ustadz. Nah ibu jangan nyalain Ustadz sekarang loh. Geblek-geblek. Katanya nyontoh Nabi kan jandanya tua. Bagaimana caranya sekarang yang janda tua susah? Masya Allah, adanya yang muda-muda. Allah karim. Apa kata si Kopassus Ustaz? Mohon maaf kalau masalah itu, mohon maaf kata dia. Emang negara kita sudah hancur, sudah rusak, sudah dijajah. Sebetulnya keberadaan kami ini sebagai Kopassus sudah tidak ada gunanya. Kenapa? Seluruh negara kalau ingin mengajak perang negara Indonesia, mereka udah takut. Kenapa takut? Ada sejarah waktu Jenderal Sudirman. Tahu Jenderal Sudirman? Waktu pertama kali memerdekakan Indonesia, itu ceritanya begini. Jenderal Sudirmannya ada lagi duduk, lagi zikir. Itu ada orang yang nunjukin mata-matanya orang Belanda. Kata dia bilang sama komandan Belanda, tuh ada Jenderal Sudirman. Tuh bisa-bisanya orang Belanda nggak melihat Jenderal Sudirman. Kagak melihat, adanya di depan. Akhirnya itu yang mata-mata ini yang pengkhianat ditembak mati gara-gara dia bohong, katanya ada Jenderal Sudirman, tiba-tiba kagak ada. Tuh tentara luar negeri udah pada takut. Kenapa? Tentara kita bisa ngilang semua pada. Iya, pada takut. Akhirnya orang-orang bilang, waduh Indonesia harus dijajah. Pakai apa? Jangan pakai perang. Dijajahlah oleh mereka, anak-anak muda kita. Coba hari ini ada nggak ibu nemu anak-anak sekarang yang makan bareng sama orang tuanya di meja makan? Subhanallah. Dulu mah kita yang orang tua kita dulu ya, oh makan kok, kagak boleh lu makan di kamar, harus di sini bareng-bareng lu. Masya Allah. Kalau kagak ada lauk, nangis bareng-bareng kita udah. Diajak nangis bareng-bareng. Anak sekarang kalau diajak makan galakan dia, pantar, orang bisa main Mobile Legends. Coba itu anak sekarang, kita udah dijajah anak muda sekarang. Maka ingin menghancurkan satu negara gampang. Jangan kau ajak perang negaranya, kau hancurkan anak mudanya, hancurlah negara itu. Hari ini anak-anak muda kita la ilaha illallah. Maka wassalam. Solusinya bagaimana Ustaz Hasan? Solusinya masukkan anak-anak kita ke pondok pesantren Darul Arifin. Subhanallah. Adanya di mana? Dekat. Kepreset juga nyampe di Batu Ceper. Yang anak yatim dan yatim piatu gratis sport. Nanti saya promosi lagi di akhir. Ini masih ada banyak yang hasilnya. Pembahasan kita yang belum tuntas. Kalau masih belum tuntas sudah berarti butuh waktu banyak untuk tuntasin kajian kita ini ya. Nah, gimana kita lanjut lagi nanti? Baik. Selanjutnya, muqtasid tadi adalah orang yang dia belum bisa move on, nggak masalah, muqtasid. Kemudian ada yang maqam tertinggi, itu disebut dengan sabiqun bil khairati bismillah, orang yang terus cinta terhadap kebaikan, terus berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Nah, pertanyaannya, ibu-ibu yang bangun musola ini sampai 2 lantai, sampai berapa lantai? 2 lantai. Pertanyaannya, ibu-ibu itu di maqam mana? Apakah maqam muzalimun li nafsi? Apa maqam muqtasid? Apa maqam sabiqun bil khairat? Kalau ibu bangun musola ini cuma sekedar bangun, masih ogah-ogahan buat hadir ke pengajian majelis taklim, berarti ibu masih di maqam muqtasid. Tapi kalau ibu sudah bangun ini dan ibu cinta terhadap rumah Allah ini dan hadir terus untuk beribadah di rumah Allah ini, maka ibu akan sampai pada maqam sabiqun bil khairat bismillah. Yang sampai maqam ini Allah lanjutkan dalam Al-Quran, jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a. Maka orang tadi
yang sabiqun bil khairat akan dipanggil untuk masuk ke dalam surganya Allah. Sebelum dia masuk ke dalam surga, dia dibagiin emas, ada tandanya emas di tangannya, zahab itu emas, walu'lu'ah, dan diberikan mutiara kepadanya, barulah dia masuk ke dalam surga. Jadi ada bedanya. Oh, ini orang yang sabiqun bil khairat. Subhanallah, masya Allah. Siap ibu mau jadi sabiqun bil khairat? Siap ya? Luar biasa. Baik, untuk jadi sabiqun bil khairat ini juga banyak prosesnya. Jadi proses untuk jadi pilihan orang-orang pilihan Allah ada 3. Naik dari zalimun li nafsi, kemudian sampai ke muktasid, dari muktasid sampai kepada sabiqun bil khairat. Sabiqun bil khairat ada lagi anaknya. Kalau kita bersegitiga banyak beranak, itulah ilmu Allah, gak akan ada selesainya. Semakin tinggi kita belajar dalam ilmu agama ini, ilmu Allah ini, tidak ada orang yang semakin pintar. Maka yang ada adalah orang yang merasa semakin bodoh. Maka tak pantas buat sombong. Hadirnya kita di pengajian memang buat pintar, ya enggak ada orang mau pintar, enggak ada. Tapi hadir orang ke pengajian hanya satu, menggapai rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena enggak ada orang yang masuk surga karena sholatnya, enggak ada orang yang masuk surga karena ngajinya, enggak ada orang masuk surga karena sedekahnya, enggak ada. Coba sok itu ke surga duluan dah. Mau ke surga duluan? Mati dulu, mati. Masya Allah, nggak ada. Yang masuk surga adalah orang-orang, apa kata Rasulullah, hatta ana la ahadun minkum la yadkhul ahadun minkum al-jannata bi'amali illa bi'amali hatta ana illa ayataghammadani Allah bifadlu rahmat. Aku pun, kata Rasulullah, nggak akan masuk surga. Kenapa? Kalau bukan aku diberikan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Syekh Ibn Athaillah sekadar dalam kitabnya Al-Hikam, hikmah yang pertama, min alamatil i'timad 'ala al-amal nuqsan ar-raja' inda usul salat. Tidak ada orang yang bisa membanggakan amalnya. Karena yang memasukkan orang ke dalam surga itu bukan amal, tapi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, jelas? Kalau masih kurang jelas, saya ingin mengundang ibu-ibu tanggal 8 Agustus, ya Bu ya, tanggal 8 Agustus berarti hari Kamis. Besok hari Kamis besoknya lagi jam 8 Ibu sudah hadir di Masjid Al-A'zam. Tahu Al-A'zam? Kebetulan saya yang ceramah pada hari itu, insya Allah dihadiri oleh 3.000 orang. Ya, nanti ibu ketemu lagi sama saya. Alhamdulillah, pengurus Al-Azhar sudah kabarin sudah 2 bulan yang lalu minta waktu saya berceramah di Al-Azhar. Nggak ketemu mulu. Alhamdulillah baru ketemunya hari Kamis besok tanggal 8 hari Kamis jam 8 pagi. Ibu datang ke sana sambil jajan. Nanti foto bilang Ustaz, saya dari musola. Nanti bisa foto gratis. Pokoknya fotonya diutamain insya Allah ya. Itu menarik, temanya adalah 3 kelompok manusia yang nanti akan dikumpulkan oleh Allah di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau tahu 3 kelompok manusia itu hadir di Masjid Al-A'zam tanggal 8 Agustus jam 8 pagi. Ya Bu ya, kita ketemu lagi. Tanggal 4 Agustusnya kalau mau ketemu lagi ada pagi juga. Di mana? Di Masjid An-Nabawi Banjarwijaya. Ya tahu kan Masjid An-Nabawi? Nanti kita ketemu insyaallah di sana ya Bu ya. Oke, ini aja yang bisa saya sampaikan karena belum lanjut Bu. Aduh, Masya Allah, kita lanjut ya. Baiklah kalau gitu terakhir saya mau cerita tentang akhlak baginda Nabi. Akhlak Nabi, akhlak Nabi kepada istrinya dan istrinya Nabi kepada baginda Nabi Muhammad. Terakhir aja, jadi buat suami istri ya. Terakhir aja, akhlak baginda Nabi kepada istri-istrinya yang 11 itu Nabi selalu membantu pekerjaan rumah istrinya.
Maka Nabi sangat disayangi oleh istri-istrinya. Hari ini suami kita yang males-malesan, kasih tahu, kalau mau jadi seperti Nabi yang istrinya banyak, harus rajin dulu di rumah. Kalau masih males-males, borok aja kalau main poligami. Ya, nah ini mesti harus bantu pekerjaan rumah istri, ya, insya Allah. Istrinya bagaimana? Istrinya juga harus taat kepada suami seperti yang dilakukan oleh Siti Khadijah. Ada 5 wanita yang mesti kita contoh di dunia ini, baru kita menjadi wanita yang beruntung. Apa itu? Siti Khadijah, Siti Maryam, Siti Aisyah, Siti Asia, sama Siti Khadijah, Siti Aisyah, Siti Asia, Siti Maryam, Siti lupa saya. Dan ini juga gak bakal saya bahas sekarang, nanti kalau kita ketemu lagi. Nah, pokoknya jadi istri seperti Siti Khadijah, yang mana Siti Khadijah selalu kalau ngambilin minum nih, yang ngambilin minum ke Nabi, itu nunggu Nabi duduk dulu, rapi, diambilin minumnya. Dan Nabi yang mengambil minumnya, ya, saya contohkan sedikit, ya. Nah, ini Nabi kalau minum nih, ya Bu ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, satu kali temukan, maka Nabi enggak dong ngasih kembali ke Siti Khadijah. Jadi saling suap-suapan. Nah, pernah nggak begitu? Nggak pernah, ya, jarang. Maka susah sampai sekarang kan, ya, boro-boro atau begitu. Maka kalau ada istri yang begitu, ya, atau ada yang suami seperti Rasulullah, maka kata Rita Sugiarto, sikapmu ini Rasul nggak boleh lakukan. Pokoknya nanti ada waktunya saya nyanyi dangdut, ya. Kalau bisa adakan nanti tablik akbar besar di panggung, nanti saya nyanyi dangdut dan lagu ini, insya Allah, ya Bu ya. Baik, ini aja yang bisa saya sampaikan. Udah cukup malam waktunya, masih banyak waktu kita untuk bertemu kembali. Insya Allah bermanfaat, ya. Karena yang belum saya jelaskan adalah anak-anak atau penjelasan dari sabiqun bil khairat. Bagaimana caranya untuk jadi sabiqun bil khairat? Masih banyak anaknya. Insya Allah nanti akan berlanjut kajian ini dan kita bisa ketemu lagi. Baik aja, baik Bu, saya sedikit lagi mau minta waktu sedikit lagi sebelum yang punya anak yatim atau yatim piatu bisa diantarkan ke pondok pesantren kami. Dan alhamdulillah sudah ada sekitar 20 santrinya, yang menetap ada 7 santri, dan dari Jurumudi ini ada 2 orang, alhamdulillah, dan mereka gratis full, ya. Kasur kita beliin, lemari kita beliin, makan 3 kali sehari gratis. Dari mana biayanya? Dari orang-orang yang dipilih Allah, orang-orang dermawan. Maka nanti mohon izin, nanti Mas Yanto, ya, Ustaz Yanto sebagai pengurusnya, nanti ada galang dana sedikit, ya Bu ya, dari Mas Yanto, mohon keikhlasannya untuk kegiatan-kegiatan dan untuk makan santri kita di pondok pesantren Batu Ceper. Silakan hadir ke pesantrennya. Yang mau ngasih bantuan enggak mesti uang, mau ngasih truk boleh, masih pesawat juga boleh, ya, bebas. Pokoknya silakan datang. Yang tahu siapa alamatnya? Tuh istrinya Bang Madi tahu, karena sering di sana. Ya, aja bareng-bareng ke pondok pesantren, dia santri menghafal. Insya Allah mudah-mudahan doakan pondok pesantren yang lagi saya rintis mudah-mudahan bisa besar, insya Allah, ya. Itu sudah pondok pesantren Darul Arifin. Ini aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.